anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya Siti berencana bermain bersepeda bersama Lani. Setelah mendengar perakiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelpon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Simaklah percakapan di telepon antara Siti dan Lani. Lengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang ada pada kotak di bawah ini ya. Ada perakiraan, mendung, berawan, sepeda, batalkan, esok, hujan, dan cerah. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani? Halo, iya, ini Lani. Siapakah ini? Hai Lani, ini Siti. Hai Siti, ada apa? Lani, aku baru saja menonton titik-titik. Kata yang sesuai apa menurut kalian? Iya, kata yang sesuai yaitu perakiraan. Perakiraan cuaca. Diperkirakan sore ini akan mendung dan berawan di daerah kita. Oh ya? Wah, padahal kita berencana akan main sepeda keliling kompleks sore ini. Iya, sepertinya kita batalkan saja rencana kali ini. Mungkin bisa kita lakukan esok atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun hujan. Baiklah Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuaca cerah. Oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah. Sampai jumpa. Perubahan cuaca dapat terjadi setiap saat. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu, akan tetapi mungkin tidak dapat kita lakukan. Hal ini disebabkan cuaca yang tidak mendukung. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Siti dan Lani? Jika pernah, buatlah percakapan bersama 3 temanmu. Percakapan tentang rencana yang berubah dikarenakan perubahan cuaca. Sebelum memulai percakapan, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu ya. Nah, daftar pertanyaan yang dapat kamu buat seperti berikut. Misalnya, apa yang kamu lakukan, bersama siapa saja rencana itu akan dilakukan, kapan rencana tersebut dilakukan, di mana akan dilakukannya, mengapa tidak jadi dilakukan, dan bagaimana solusinya. Jika kalian sudah membuatnya, kemudian susunlah hasil percakapan kalian di bawah ini ya. Misalnya Rina dan Rini akan bersepeda bersama di alun-alun kota Palembang sore ini. Ketika mereka hendak berangkat, tiba-tiba awan berubah menjadi gelap. Ayah Rini memberitahu mereka bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Jadi Rini dan Rina saling mengabari melalui telepon dan mengganti hari bersepeda menjadi esok atau hari lainnya yang lebih cerah. Siti membatalkan rencana bersepeda bersama Lani. Ia menggantinya dengan membaca buku yang baru dibeli ayah kemarin. Selain hobi membaca, Siti juga menari. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional yang ada di Indonesia. Nah, tahukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Misalnya ada tari Ratoe Jaro dan tari Tortor. Lalu ada tari piring dan ada tari serimpi. Kemudian
ada tari balen dadas dan tari reog. Lalu ada tari lenso dan yang terakhir adalah tari pendek. Tarian Nusantara sangat beragam. Kita boleh mempelajarinya. Tidak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita. Boleh dari berbagai daerah. Yuk kita pelajari beragam tarian Nusantara Indonesia. Berlatihlah satu tarian Nusantara. Kalian dapat belajar dari teman, dapat juga dengan orang tua, teman yang pandai menari, atau belajar melalui video. Carilah budaya Nusantara kita. Latihan menari sungguh menyenangkan. Ini dapat dijadikan sebagai kegiatan alternatif di saat hujan. Selesai berlatih, beristirahat sejenak. Siti menikmati buah semangka yang telah disediakan oleh ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian. Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Pernyataan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika. Jadi kita dapat menuliskannya, yaitu 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Lalu kita akan mengerjakan latihan soal berikut ya. Yang pertama, seorang petani memiliki sawah. Ia mencangkul 1/4 bagian sawah. Kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul oleh petani? Kita buat terlebih dahulu bentuk pecahannya. Yang pertama, petani mencangkul sebanyak 1/4. Lalu ia mencangkul lagi sebanyak 2/4. Jika kita jumlahkan hasilnya akan menjadi 3/4. Nomor 2, Beni memiliki pohon rambutan yang sedang berbuah. Beni berhasil memetik 1/5 keranjang, sementara ayah berhasil memetik 3/5. Berapa jumlah rambutan yang berhasil dipetik Beni dan ayah? Kita buat terlebih dahulu bentuk pecahannya ya. Beni memetik 1/5 bagian, artinya kita tulis 1/5. Sementara ayah berhasil memetik 3/5 bagian. Nah, tinggal kita jumlahkan saja ya. 1 ditambah 3 sama dengan, yaitu sama dengan 4/5 bagian. Nah, selanjutnya nomor 3, Ibu dan Siti akan membuat kue bolu. Ibu menghabiskan 3/4 kg tepung untuk 1 loyang kue bolu. Ibu akan membuat 3 loyang kue bolu. Berapa jumlah tepung yang ibu butuhkan untuk 3 loyang kue bolu? Nah, 1 loyang kue memerlukan 3/4. Artinya, kita buat 3/4-nya sebanyak 3 kali, karena ibu akan membuat 3 loyang kue bolu. Kita tulis 3/4, 3/4 ditambah, dan yang terakhir 3/4. Nah, karena penyebutnya sudah sama, boleh langsung kita jumlahkan. 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9. Jadilah 9/4. Selanjutnya dibuka halaman 70 ya, subtema 3. Nah, di sini ada berikan tanda silang X pada huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang benar. Mari kita kerjakan sama-sama ya. Nomor 1, berikut manfaat hidup dengan sikap bersatu dalam keberagaman kecuali menumbuhkan rasa iri antar sesama. Nomor 2, persatuan dan kesatuan di Indonesia akan terwujud apabila setiap suku bangsa yang berbeda mempunyai sikap saling menghormati budaya suku bangsa lain. Nomor 3, menjaga kesatuan di antara suku bangsa merupakan perwujudan sikap yang sesuai dengan Pancasila ke-3. Nomor 4, suku bangsa Dayak, Banjar,
Ngaju, Puan, dan kekayaan berasal dari Pulau Kalimantan. Nomor 5, salah satu faktor utama yang menyebabkan cuaca terasa panas adalah sinar matahari. Nomor 6, hujan terus-menerus akan menyebabkan banjir. Nomor 7, jika cuaca hujan, kita tidak dapat bermain layang-layang. Nomor 8, agar tidak kehujanan saat hujan, kita menggunakan payung. Nomor 9, hasil dari 3/7 ditambah 2/7 adalah 5/7. Nomor 10, Paman datang membawa sebuah pizza, kemudian ibu memotong pizza tersebut menjadi 8 bagian. Sekar makan 2 bagian, sedangkan adik Sekar makan 1 bagian. Sisanya 8 diambil 3 berarti 5/8. Ibu Yoselina membuat kue untuk menjamu teman Yoselina. Kue tersebut dipotong menjadi 6 bagian. Fatima memakan 2 bagian dan Yoselina juga memakan 2 bagian. Jumlah kue yang dimakan Fatima dan Yoselina adalah 4/6 ya. Hasil dari 8/9 diambil 5/9 adalah 3/9 ya. Berikut yang termasuk jenis karya seni gaya dekoratif adalah batik. Nah, perhatikan ini gambar apa? Gambar binatang ya, kupu-kupu. Nah, kalau yang ini gambar apa? Gambar daun ya. Gambar daun, dekoratif gambar daun. Nah, nomor 16, hal yang ditonjolkan dalam lukisan dekoratif adalah ketajaman gambar. Nomor 17 sampai 20 tidak usah ya, karena itu PJOK ya. Biar sama Bu Nopi. Nah, nomor 1, menjalin pertemanan bisa dilakukan dengan siapa saja walaupun berbeda suku dan daerah. Kita harus saling menjaga kerukunan ya. Nomor 1, kerukunan, nggak kelihatan ya. Nomor 2, sikap bersatu dalam keberagaman di rumah dapat menumbuhkan kebersamaan. Nomor 2. Nomor 3, keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur, yaitu tekanan udara, angin, kelembaban udara ya. Nomor 3, kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami disebut kalimat efektif. Nomor 4, hasil dari 6/6 diambil 3/6 yaitu 3/6 ya. Hasil operasi hitung dari 4/12 ditambah 3/12 yaitu 7/12 ya. Gambar dekoratif menunjukkan bahwa fungsi gambar tersebut sebagai penghias bidang datar. Dasar dalam membuat pola dekoratif yaitu ketajaman garis. Nah, nomor 1, mengapa sikap bersatu dalam keberagaman perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Agar bisa saling menghargai antar keberagaman. Nomor 2, sebutkan macam-macam keberagaman di Indonesia. Keberagaman suku, keberagaman adat, keberagaman rumah adat, banyak ya. Apa akibat yang ditimbulkan dari cuaca panas yang berkepanjangan, kemarau ya. Sebutkan ciri-ciri musim kemarau. Tumbuhan menjadi kering, tumbuhan yang akar panjang dan daun yang berselimut lilin tidak mampu bertahan hidup dan tanah menjadi kering ya. Nomor 5, 2/4. Nomor 6, 4/8. Nomor 7, apa yang kamu ketahui tentang pola dekoratif? Gambar yang bercorak dekor. Nomor 8, sebutkan macam-macam pola garis pada gambar dekoratif. Garis datar, garis tegak, garis miring ya. Oke. Nah, selanjutnya dikerjakan sendiri yang halaman
halaman 89 ya sampai 91. Oke. Semangat terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.